Pertama yang gue lakukan di sini collect data, ketemu dengan pastor, ketemu dengan seksi liturgi, ketemu dengan seksi tata laksana, ketemu dengan koster, kebiasaan misa di sini seperti apa, kebiasaan untuk Natal Paskahnya seperti apa, pesta namanya bagaimana, terus untuk misa inkulturasi budayanya bagaimana. Setelah semua itu sudah dapat, barulah dimulai dengan perancangan sistem. Gereja Katolik itu punya sejarah yang panjang selama berabad-abad. Kalau kita lihat jenis atau tipologi bangunan gereja Katolik, itu menganut desain yang namanya desain gotik. Desain gotik sendiri itu muncul itu di awal abad-abad pertengahan, mungkin sekitar 1500 sampai 1600-an. Itu di Prancis, di mana saat itu sedang berlaku zaman era-era Renaissance namanya. Di sanalah desain gotik pertama kali muncul untuk sebuah bangunan gereja. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau kita lihat tipe bangunan atau tipologi bangunan dari gereja Katolik, itu hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Sama-sama menggunakan desain gotik. Yang mengalami perbedaan itu bagaimana cara mereka melaksanakan ibadahnya, yang satu menggunakan speaker dan yang satunya lagi tidak menggunakan loudspeaker. Artinya ini akan muncul the missing parts. Saya sebut ini the missing parts. Apa itu the missing parts? Jadi kalau pada zaman dulu, mereka memanfaatkan tinggi ruangan itu sebagai amplifikasi suara dari si pastor, sehingga jemaat bisa mendengar dengan baik. Tapi hari ini, hampir semua gereja Katolik dan bahkan yang heritage sekalipun itu menggunakan loudspeaker. Di sini total terdapat ada 3 zona, 1 zona di altar, 1 zona di umat bawah, dan 1 zona lagi di umat atas. Nah, penempatan speaker di sini dibagi menjadi total kita ada 8 titik. 4 titik di bawah dan 4 titik di atas. Dan 2 speaker di altar. Berarti total ada 10 titik. Kita melihat banyak sekali gereja-gereja sekarang itu suara tidak jelas ada di dalam ruangan, sehingga jemaat itu tidak bisa mendengar dengan baik. Maka dari itu kita harus bisa melihat bahwa the missing parts ini harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan the missing parts-nya? Kita kalau bicara soal the missing parts tadi, kita bicara soal mediumnya. Artinya, secara tipologi kita masih bisa pertahankan. Tapi bagaimana kita menggunakan elemen-elemen material ini supaya bisa mengontrol pantulan-pantulan suara dengan baik. Oke, jadi kita diperkenalkan ya dengan panitia dari pihak gereja Andalas, di mana mereka bercerita bahwa mereka sedang membangun gereja dan diperlukan treatment akustik di situ. Jadi yang kami lakukan adalah kami survei lokasi, kemudian kami melakukan pengukuran, kami mengkolek data. Setelah dilakukan pengukuran, kami melakukan simulasi ya pada software. Kami menggunakan software BIS, kita melakukan modeling, kita tempatkan material, tujuannya supaya parameter waktu dengung yang nantinya di ruangan ini bisa sesuai dengan standar gereja Katolik. Gedung gereja Katolik ini tinggi, dengan volume yang sangat besar, maka resikonya adalah waktu dengung di dalam ruangan ini juga tinggi. Kami telah melakukan simulasi pada waktu itu sebelum dilakukan eksekusi di lapangan. Dari hasil simulasi tersebut, Gereja Kristus Raja Andalas itu kalau tidak ditreatment akustiknya bisa mencapai waktu dengung sebesar 10 detik. Yang artinya dari suara berhenti sampai suara habis itu sekitar 10 detik. Ini akan sangat-sangat mengganggu tingkat kejelasan bunyi. Kami melihat bahwa peranan akustik sangat penting. Bagaimana kami meletakkannya, bagaimana kami mendesainnya, ini akan membantu klaritas atau clarity suara di dalam ruangan. Jadi material-material yang kami masukkan ke dalam software itu adalah material-material yang sudah diuji di laboratorium. Dan parameter yang digunakannya adalah koefisien serap atau single number-nya adalah NRC, noise reduction coefficient. Masukkan ke dalam software, taruh di mana, berapa banyak,
baru kelihatan. Dalam bentuk simulasi ketika ruangan itu belum jadi. Setelah ruangan jadi, kami melakukan pengujian untuk memastikan apakah betul antara simulasi dengan real itu sejalan atau tidak. Dan kami telah melakukannya dengan baik. Bahwa antara simulasi dengan real berjalan sesuai dengan rencana. Untuk material di sini untuk ceiling ya. Untuk ceiling kami menggunakan waveboard ABS. Waveboard ABS itu yang pertama dia long lasting karena terbuat dari biji plastik recycle, aman buat kesehatan. Kemudian dia mampu bertahan sangat lama. Kita sama-sama tahu bahwa biji plastik itu baru bisa terurai kurang lebih 100 tahun dan bahkan lebih. Artinya ketika ini dijadikan satu komponen material, maka memiliki ketahanan dan sifat yang sama. Selain itu, dari sisi desainnya, waveboard ABS ini sangat fleksibel. Kita bisa menyesuaikan dari arsitektural desain itu sendiri. Tidak harus bentuknya kotak, tidak harus bentuknya bulat, dan bahkan kita bisa memiliki cutting shape yang kita inginkan di sana. Nah, inilah yang menjadi kelebihan waveboard ABS dibandingkan dengan produk-produk konvensional lainnya. Selain dari aspek-aspek green, dari aspek durability, produk waveboard sendiri ini memiliki kemampuan untuk menahan api. Bukan anti api, tapi mampu menahan api. Apabila terjadi kebakaran pada gedung tersebut, waveboard ini mampu untuk menahan jalaran api supaya tidak merambat kemana-mana. Jadi kami pikir ini adalah material yang proper untuk gereja-gereja yang memang memerlukan material yang benar-benar strong, durable, dan robust. Kemudian untuk dinding, di sini kami menggunakan semen board yang kami perforasi, namun perforasinya ini terlihat random, tapi kalau kita perhatikan itu membentuk sebuah gambar. Di semen board sendiri itu, kalau dia bentuknya masih raw, memang dia mampu memantulkan suara atau biasa kita sebut specular reflection. Tapi karena kami mendesain secara khusus, kita membuat perforasi pada bidang semen board tersebut sehingga membentuk satu image yang unik di sana, ini aman. Ini tidak akan memantulkan pantulan secara spekular. Jadi dia memiliki sifat hybrid antara reflect dan absorb. Secara akustik, kondisi ini sangat-sangat aman. Yang kami lakukan untuk gereja Andalas ini, kami menempatkan material yang dimana material tersebut bisa dari sisi akustik bisa berjalan, bisa tercapai. Kemudian dari sisi estetika pun tidak merusak interior yang sebagaimana harusnya di dalam gereja Katolik. Bagaimana kita tetap mempertahankan estetikanya, mempertahankan keindahannya, apalagi ini gereja Katolik, kita harus mempertahankan elemen materialnya ini harus long lasting. Jadi material yang tidak mudah rapuh, material yang memang mampu bertahan lama, tapi ini harus punya fungsi akustik yang baik. Nah, ini adalah sebuah challenge. Bagaimana kami mendesain materialnya, bagaimana kami mengkalkulasi materialnya, dan dua faktor yang dipertimbangkan di sana, faktor estetika dan faktor fungsi. Ini adalah sebuah challenge. Biasanya di gereja Katolik altarnya cukup besar, dan prosesi utama di gereja Katolik adalah pas memasuki doa syukur agung, yaitu imam sudah mulai atau pastor sudah mulai berada di altar. Posisi mic ini biasanya sangat jauh dan dengan sumber suara yang sangat nggak terlalu kenceng lah ya. Apalagi untuk pastor-pastor dengan umur tertentu biasanya tingkat volume suaranya sudah rendah. Nah, di sini cukup menantang karena sumber suara yang masuk ke mikrofon kecil. Nah, disinilah pentingnya peranan sebuah akustik, sangat penting sekali. Untuk hasil akustik setelah kami ukur tercapai. Jadi apa yang sudah kita rencanakan di awal sampai pada akhir eksekusi dan kita lakukan kembali pengukuran sangat tercapai. Jadi di mana gereja Katolik itu pasti membutuhkan kita akan bermain di early reflection supaya kesan mewah dari choir tentunya ya itu bisa terlihat sangat baik. Sistem di sini gue percayakan kepada K-Ray. Untuk tipenya, pakai tipe yang Python. Speaker ini cukup slim, berbahan dasar yang hampir full metal ya, stainless. Tapi di sini untuk colornya mengikuti warna dinding yang ada. Jadi gua pilih K-Ray karena pertimbangannya dia slim dan
clarity-nya cukup oke. Bisa dibilang klien di sini benar-benar kaget ya, kok speakernya kecil ya Mas ya? Kenapa speakernya cuma 3 jari doang lebarnya? Kayak tiang listrik. Tiang listrik malah lebih gede. Ini kecil sekali, tapi setelah dia dengar suaranya memang cukup powerful. Clarity-nya bagus, bening. Tapi alangkah baiknya tanya ke pastor atau datang sendiri sini, ikutin misa di sini dan ikutin kegiatan di sini. Dan setelah peresmian dan setelah beberapa kali perayaan di sini, sempat dapat applause juga, dapat provisiat dari Bapak Uskup untuk Sulawesi. Dan itu juga saya nggak sangka-sangka bahwa Uskup sampai kasih provisiat untuk audio di sini. Ini untuk pertama kali saya masuk gereja baru ini. Saya terkagum-kagum itu. Luar biasa, tetapi memang sebaiknya tidak disinggung dulu itu karena masih menunggu pemberkatan dan peresmian ya. Jadi ini tetapi luar biasa itu. Tetapi yang paling mengesan bagi saya, karena itu yang bagi saya sebetulnya paling penting, itu adalah sound system. Bagus. Saya gampang mendengarkan itu ya ini. Luar biasa, provisiat itu. Ya. Secara subjektivitas, kebetulan saya hadir pada saat acara pembukaan di sana. Saya ikut ibadahnya dan yang saya rasakan itu sangat luar biasa. Saya mampu mendengarkan suara dari Monsinyur dengan jelas. Saya mampu mendengarkan suara dari Votum di depan itu dengan sangat indah, nyanyiannya pun juga sangat baik sekali, dan itu belum pernah saya rasakan di gereja-gereja yang pernah saya masukkan, terutama gereja Katolik yang mampu memberikan clarity yang sangat tinggi pada ruangan ibadahnya. Itu pengalaman subjektif saya. Oke, saya John Rongreh dari Paroki Kristus Raja Andalas Makassar. Saya sangat terkesan sekali dengan tata suara dan tata akustik dari Paroki Kristus Raja Andalas ini, dan ini menurut saya sangat luar biasa karena tanpa saya fokus pun suara begitu sangat kedengaran gitu, dan artikulasi juga sangat baik sekali. Ya, provisiat untuk gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Ya, semoga rumah Tuhan ini menjadi rumah kita semua dan selalu membawa berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Boleh saya katakan bahwa salah satu gereja Katolik di Keuskupan Agung Makassar yang mempunyai tata suara baik itu akustik maupun dari sound system sendiri yang benar-benar secara pribadi saya katakan sesuatu yang sangat perfect, di mana sound system ini boleh kami katakan mempunyai artikulasi yang sangat bagus sehingga dapat diserap secara tidak langsung oleh umat yang berdoa di dalam gereja ini, sehingga dengan adanya gereja Kristus Raja ini menjadi satu percontohan bagi paroki-paroki yang lain, terutama di tata suara dan juga di akustiknya. Luar biasa tim akustika. Pada peresmian ini, tanggal 1 Februari, Bapak Uskup dan Wali Kota mengatakan sungguh bagus, baik sound system maupun dia punya akustik, dan saya juga pribadi juga sangat-sangat bagus ya yang saya dengar. Ya, kami harapkan puji Tuhan dengan selesainya gedung ini yang sangat indah, estetik, gotik, kami harapkan umat ini dapat memuji dan menyembah Tuhan lebih kusut lagi sehingga mendekatkan kepada Tuhan Maha Pencipta. Timnya akustik sangat solid, sangat bagus, dan pengertian apa yang kita celah, apa yang kita kurang suka, tetap dia menggantinya dengan baik. Tidak ada keluhan.
Ya luar biasa kan. Itu Pak Ketua Panitia, Pak Ade pasti lebih tahu itu, bahwa ada ahli khusus ya, yang diminta untuk ini. Timnya dia. Ya. Timnya dia. Oh begitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan atas nama keuskupan saya mau mengucapkan terima kasih itu, untuk itu ya, luar biasa. Itu gedung seperti ini tetapi akustik itu luar biasa ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Ya, baik. Harapan saya dengan bangunan baru, dengan tata audio yang baru, agar ibadah bisa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih hikmat, bisa mendengar lebih baik, karena iman datang dari pendengaran. Semoga apa yang kami kerjakan di sini, baik dari sistem tata ruang atau akustik, kemudian dan tata suara, bisa menjadi berkat bagi seluruh umat Gereja Katolik Kristus Raja Andalas, Makassar. Terima kasih. Harapan kami adalah apa yang kami persembahkan untuk Gereja Kristus Raja dapat membuat jemaat Gereja Kristus Raja bisa beribadah dengan baik, dengan khusyuk, benar-benar membawa manfaat bagi umat Katolik, terkhususnya di Kota Makassar.